Selamat pagi anak ibu kelas 12. Hari ini kita jumpa dalam mata pelajaran OTK Kepegawaian. Sampai kita ke materi kesejahteraan pegawai. Ini perlu kamu ketahui bagaimana itu kesejahteraan pegawai bisa berpengaruh kepada si pemberi tenaga kerja, si pemberi pekerjaan dan si pelaku pekerja gitu dia ya. Dan siapa saja pun pasti mengejar supaya dia sejahtera. Kalau bekerja tentu supaya sejahtera. Sejahtera artinya merasa senang, merasa tercukupi gitu ya, merasa senang, merasa tercukupi, merasa puas dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia terima dari pekerjaan yang dia berikan. Ini dia. Apa itu kesejahteraan definisinya ya? Definisi kesejahteraan ini dia. Usaha dari pemimpin. Tadi sejahtera dengan kesejahteraan beda ya. Usaha dari pemimpin perusahaan atau pihak pemerintah kalau misalnya ASN ya, untuk merangsang ya, meningkatkan semangat kerja pegawainya agar tujuan suatu perusahaan dapat tercapai karena kesejahteraan berhubungan langsung dengan gaji, tunjangan, dan sejenisnya, baik bagi pegawai negeri maupun swasta. Jadi kesejahteraan itu bisa meningkatkan semangat kerja ya. Jadi merangsang dia bagaimana supaya tetap ingin bekerja karena dia akan memperoleh sesuatu yang bisa memberi rasa puas kepada dirinya gitu ya. Jadi kesejahteraan itu bentuknya tidak harus rupiah atau uang, tapi bisa dalam bentuk lain, apakah dengan memberikan liburan ke luar negeri gitu ya, apakah dengan memberikan fasilitas di dalam bekerja misalnya. Jadi tidak harus dinilai dengan rupiah atau dalam bentuk gaji, tapi apapun yang bisa menyenangkan si tenaga kerja disebut dengan kesejahteraan. Maka dikatakan usaha, apa saja usaha yang dilakukan oleh pimpinan, itu dia definisinya. Nah, sebenarnya kesejahteraan itu boleh saja dari kita untuk kita. Cuman teknisnya, pintar-pintarnya pimpinan itu mengelolanya gitu ya. Nah, seperti di ASN misalnya. Dana pensiun yang diterima di saat keluar SK-nya sebenarnya itu tidak cuma-cuma dari pemerintah, hanya saja pemerintah dari awal sudah membuat suatu cara setiap bulannya itu dipotong dari gaji si ASN. Di saat nanti dia dinyatakan pensiun dengan keluar SK-nya, maka bulat-bulat uang itu dalam jumlah besar bisa diserahkan kepada ASN yang sudah memasuki pensiun. Jadi pintar-pintar, maka usaha pimpinan bagaimana usahanya sebenarnya dari kitanya yang kita terima itu, tapi mereka lakukan tipsnya gitu ya. Jadi untuk membiayai usaha dalam bidang kesejahteraan itu, setiap PNS dipungut iuran 10% dari penghasilannya. Jadi bayangkanlah kalau 4 juta gajimu setiap bulannya, 400.000 setiap bulan itu sudah masuk ke kas negara untuk nantinya dikembalikan kepada kamu di saat pensiun. Nanti kalau kita terima bulat-bulat 4 juta itu belum tentu kita bisa nabung 400 dari 4 juta itu. Tapi kalau sudah dipotong ya apa boleh buat, yang sudah ada itulah yang kita upayakan dibelanjakan. Nah ini dia. Jadi setiap bulannya dipotong dari kita yang 10% itu. 10% itu ada rinciannya. Ini dia. Ini khusus untuk ASN ya nak. Jadi 4,3/4%. 4,3/4% untuk iuran dana pensiun. Nanti begitu diserahkan SK, diserahkan juga lah uang ini yang setiap bulannya dipotong gitu ya. Diserahkan apakah 80 juta, 100 juta tergantung daripada besar ininya. Dan ini sistem yang mengerjakannya. Jadi tidak ada pikiran kotor, betulnya itu segitu, betulnya tidak. Itu merupakan sistem ya. Yang kedua, 2% untuk iuran pemeliharaan kesehatan. Maka setiap ASN itu kalau misalnya masuk rumah sakit sesuai dengan kelas dan golongan yang sudah ditentukan, dia tidak bayar kecuali ada di luar BPJS itu obat. Ada ditentukan obat-obat yang harus ditanggung oleh BPJS. Di luar itu, misalnya kita perlu obat yang bersangkutan, maka kita yang akan membeli obatnya. Kalau
jenis obat itu di luar ketentuan BPJS. Jadi setiap ASN yang masuk rumah sakit, opname atau apapun jenisnya itu tidak dibayar karena sudah dipotong setiap bulannya. Cukup tak cukup, lebih atau tidak, atau nggak pernah dia sakit atau keluarganya sampai dia pensiun, ya syukurlah ya. Jadi ini yang 2% itu tidak akan diterimanya lagi. Semisal dia sering sakit, anaknya atau istrinya mau lebih, biaya pengobatannya tidak lagi dikutip dari yang bersangkutan, tetap 2% itu akan diupayakan oleh pemerintah. Itu dia ya. Kemudian yang ketiga, 3/4% untuk iuran tabungan hari tua dan perumahan. Kalau misalnya kita mengambil perumahan, kita tempati, setiap bulannya tidak kita bayar lagi, sudah dipotong dari gaji kita. Semisal kita tidak ambil perumahan karena kita sudah punya rumah, maka seluruh yang 3/4% itu kembali kepada kita. Itu dia. Yang tidak kembali adalah B, itu sudah pasti. 100% tidak kembali. Cukup tak cukup, itulah yang diupayakan pemerintah, biaya pengobatan suami istri dan 2 orang anak yang ditanggung oleh pemerintah. Itu dia tipsnya oleh pimpinan memberikan kesejahteraan kepada si ASN atau pegawai. Jadi dari kita untuk kita. Kemudian berikutnya, apa itu tujuan diberikan kesejahteraan itu kepada pegawai? Menurut si Mukijat ada banyak ini. Ditinjau dari pihak pemberi kerja dan si tenaga kerja. Ini dia kalau bagi perusahaan meningkatkan hasil dan mengurangi pergantian pegawai. Kalau sudah cukup gajinya, merasa puas dia tidak akan beralih dan dia akan terus semangat dalam bekerja. Ini dia semangat bekerja, menambah kesetiaan sudah pasti, menambah peran serta dalam masalah. Misalnya kalau tempat kita bekerja itu ada masalah, tentu kita pun akan merasa juga ikut di dalamnya untuk bagaimana mencari solusi penyelesaiannya. Itu karena kita sudah merasa cukup dan merasa sejahtera bekerja di perusahaan itu. Kemudian berikutnya mengurangi keluhan dan pengaruh serikat pekerja. Jadi kalau biasanya tenaga kerja itu merasa tak cukup, merasa seperti dikecilkan gajinya, dia akan melapor kepada serikat kerja. Lalu serikat kerja nanti akan turun kepada pihak perusahaan, kenapa itu gajinya sampai segitu gitu ya. Jadi mengurangi keluhan, meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki hubungan masyarakat dan memperbaiki kondisi, karena kita nanti sebagai tenaga kerja akan bercerita bahwa perusahaan kita itu bagus begini. Itu dia, mempermudah usaha penarikan pegawai. Sudah pasti siapapun akan berlomba-lomba melamar pekerjaan di tempat perusahaan yang memberikan gaji yang besar. Nah, bagi pegawai, bagi kita sebagai tenaga kerja, menambah kepuasan kerja itu udah pasti, membantu kemajuan perseorangan udah pasti, mengurangi perasaan tidak amanlah kita karena sudah cukup gajinya 10 juta misalnya atau 8 juta kan udah merasa aman. Memberikan kompensasi tambahan, itu dia ya. Kemudian ini lanjutannya yang kelima, memberikan bantuan dalam memecahkan masalah persorangan. Itu dia, kalau tadinya misalnya kita kurang gizi, tadinya kita nggak punya kendaraan menjadi punya kendaraan, kan masalah juga itu. Tadinya nggak bisa sekolahkan anak menjadi bisa, akan memberikan bantuan dalam memecahkan masalah. Kemudian memberikan kesempatan tambahan untuk memperoleh status pegawai ya tadinya naik kereta menjadi naik mobil, kan naik statusnya, kan gitu dia ya. Nah, ini yang boleh Ibu sampaikan pagi hari ini. Nanti tugasnya Ibu berikan secara lisan juga di GC, secara lisan atau apa ya, tertulis menjadi di GC. Ini untuk menghitung iuran untuk kesejahteraan tadi ya. Oke, selamat pagi, Tuhan memberkati. Jangan lupa isi komentar dengan katakan hadir. Selamat pagi.